وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman dan kita masih membahas surah bagian akhir pada halaman 320 surah ayat 114 sampai 115 yaitu sampai akhir surat sebelum halaman terakhir halaman kedua sebelum terakhir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي قال رب لم حشرتني أعمي وقد كنت بصيرا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 114 bil Quran qiraah Ibnu Katsir bil Quran seperti biasa. Ayyuqadha ilaika wahyu yuqadha boleh dibaca naqdiyah. Tetapi kalau dibaca naqdiyah maka wahyu harus dibaca wahyah, ya-nya di fathah. Kemudian ayat 115 Adama min, mim ketemu min idgham, Adam min qabl. 116 lil malaikati boleh dibaca dengan dhamma, lil malaikatus judu karena asalnya adalah usjudu. 119 wa annaka hamzahnya boleh kasrah wa innaka la tadhma'u.
Suaranya nggak jelas. Ini di mic-nya atau di apanya, nggak paham saya. 125 qala rabbi. Lam ketemu ra boleh idgham. Qar rabbi. Hasyartani ya-nya boleh fathah. Hasyartaniya. Ya dicek ya, coba barangkali di belakang kenapa enggak bersuara, enggak paham saya. Ini semua bacaan qiraah mutawatirah, sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Thaha ayat 114, Fata'ala, maka maha tinggi Allahu, Allah itu, Al-Maliku, zat yang maha merajai, Al-Haqqu, zat yang maha benar. Wala ta'jal, dan janganlah engkau tergesa-gesa wahai Rasulullah bil Quran, membaca Al-Quran, min qabli, sebelum ayyuqdha, bahwa diselesaikan, yaitu oleh malaikat Jibril, ilaika, kepada engkau, wahyuhu, pewahyuannya. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi wa Rabbku, zidni, tambahlah padaku, ilma, akan ilmu. Fata'ala Allah, Allah maha tinggi, maksudnya maha tinggi dari semua ucapan-ucapan kotor yang disematkan oleh orang-orang kafir kepada Allah. Misalnya Allah memiliki anak-anak perempuan, yaitu para malaikat, atau Allah memiliki anak laki-laki, yaitu Uzair atau Isa, atau Allah punya istri, yaitu putri-putri jin. Nah, ini semuanya kalimat-kalimat kotor yang disematkan oleh orang kafir kepada Allah. Ini semuanya Allah maha tinggi, maha suci darinya. Maka ta'ala di sini tafsirnya sama dengan yang disebutkan pada surat Al-An'am ayat 100, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apapun yang disifatkan oleh orang-orang kafir dari perkataan-perkataan jelek tersebut. Kemudian Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat Jibril dan Jibril membacakan wahyu, maka sebelum malaikat Jibril selesai membaca wahyu, beliau sudah tergesa-gesa menirukan. Karena apa? Khawatir kalau tidak hafal terhadap ayat yang dibacakan oleh Jibril. Nah, maka oleh Allah diberitahu, wala ta'jal bil Quran, jangan tergesa-gesa menirukan bacaan Quran yang dibaca oleh Jibril sebelum selesai Jibril membaca. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah kalau didatangi Jibril, beliau diam, melihat mulutnya Jibril membaca apa. Setelah selesai bacaan Jibril, baru beliau mengulang. Dan ayat ini, ayat seperti ini disebutkan lebih jelas lagi oleh Allah pada surat Al-Qiyamah ayat 16. Allah mengatakan, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau tergesa-gesa menggerak-gerakkan lidahmu menirukan Al-Quran. Kenapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami jamin akan kami kumpulkan Quran dalam hatimu dan kamu akan bisa membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami sudah selesai baca, silahkan kamu ikuti membaca. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian kami jamin akan menjelaskan Quran tersebut terhadap engkau. Nah, maka setelah turun ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi tergesa-gesa. Kemudian Allah menyuruh Nabi untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahlah untukku ilmu. Ini menurut para ulama menunjukkan fadilah ilmu. Karena Rasulullah tidak pernah disuruh minta tambahan kecuali dari ilmu. Tambahan harta, enggak pernah. Tambahan istri, enggak pernah. Tambahan jabatan, enggak pernah. Beliau hanya disuruh minta tambahan, yaitu tambahan ilmu. Maka ini menunjukkan fadilah ilmu.
Tidak ada yang lebih utama daripada ilmu sehingga beliau disuruh minta tambahan ilmu. Maka Imam Ahmad mengatakan, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhatin niyatu. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun jika niatnya adalah sah, niatnya benar. Apa niatan dalam mencari ilmu? Kata beliau Imam Ahmad, yaitu melenyapkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Artinya mencari ilmu tujuannya untuk diamalkan. Karena kalau sudah paham masih dilakukan, ini namanya tidak menghilangkan kebodohan dari diri kita. Nah, ini niat yang benar dalam mencari ilmu, semata-mata untuk diamalkan. Kemudian ayat 115, Allah katakan, walaqad, dan sungguh-sungguh, ahidna, kami telah memerintahkan, ila Adam, kepada Nabi Adam, min qabl, sebelumnya, fanasiya, maka Nabi Adam meninggalkan, yaitu meninggalkan perintah tadi. Walam najid, dan kami Allah tidak mendapati lahu, bagi Nabi Adam, azman, kesabaran. Maksudnya, min qablu, sebelum orang-orang yang melanggar aturan Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan juga yang lain-lainnya yang melanggar aturan Allah, orang-orang kafir, maka dulu bapak mereka Nabi Adam itu juga sudah pernah melanggar. Melanggarnya apa? Ketika diperintahkan oleh Allah di dalam surga untuk menghindari satu pohon. Pohon-pohon yang lain silahkan, tapi satu pohon ini jangan. Nah, perintah ini oleh Nabi Adam, fanasya, beliau tinggalkan. Kata-kata nasya kadang diartikan lupa, kadang-kadang diartikan meninggalkan. Nah, di sini diartikan oleh para ulama tafsir meninggalkan. Jadi bukan Nabi Adam lupa, bukan. Nabi Adam ingat ini pohon tidak boleh dimakan, tapi beliau melanggar. Berarti Nabi Adam pernah berbuat dosa? Tidak pernah. Loh, katanya Nabi tidak pernah berbuat dosa. Ini Nabi Adam sebelum menjadi nabi. Kapan jadi nabi? Ketika turun dari surga ke bumi. Nah, baru jadi nabi. Ini masih di surga, belum menjadi nabi. Sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil berarti nabi tidak maksum. Enggak. Nabi itu adalah maksum dari perbuatan dosa. Adapun ini adalah sebelum beliau menjadi nabi. Walam najid lahu azma, kami tidak dapati Nabi Adam punya kesabaran. Disuruh meninggalkan satu saja kok tidak mau. Nah, berarti tidak sabar, tidak memiliki kesabaran. Tidak memilikinya kesabaran pada diri manusia, ini sudah diketahui oleh iblis sejak awal penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, lamma sawwarallahu ta'ala Adam fil jannah, ketika Allah bentuk Nabi Adam dalam surga, tarakahu masyaallahu ayatrukah, lalu Allah biarkan beberapa saat, faja'ala iblis yutifu bih, lalu iblis mengelilingi Nabi Adam, yang duru ilaih, melihat-lihat Nabi Adam. Falamma ra'ahu ajwaf, ketika iblis tahu bahwa Nabi Adam itu lubang di tengahnya, jadi ada rongga pada tubuhnya, arafa annahu khalqun la yatamalak, maka iblis tahu bahwa ini adalah makhluk yang tidak bisa menahan diri, alias mudah untuk diberi was-was, mudah untuk diganggu, mudah untuk dibisiki, sehingga menjadi tidak sabar terhadap apa yang dibisikkan tersebut. Maka awalam najid lahu azma, ini kita temukan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 116. Wa il qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud, illa iblis, akan tetapi iblis aba, enggan untuk sujud. Usjudu, sujudlah, ini maksudnya sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan.
Apa bedanya penyembahan dengan penghormatan? Nah, dobitnya ibadah atau pembedanya ibadah dengan non-ibadah adalah i'tiqadur rububiyah. Ketika kita melakukan sesuatu, meyakini bahwa yang kita lakukan terhadapnya itu adalah pemelihara kita, itulah yang disebut penyembahan. Apakah malaikat ketika sujud kepada Nabi Adam meyakini bahwa Nabi Adam sebagai pemelihara mereka? Tidak. Berarti di sini sujudnya bukan sujud penyembahan, bukan sujud ibadah. Kenapa? Karena tidak ada i'tiqadur rububiyah. Maka kalau ada orang bertanya, apakah hormat bendera itu juga termasuk syirik, menjadi kafir? Nah, maka jawabannya adalah seperti itu tadi. Apakah ketika menghormat bendera yang dinaikkan ke atas, apakah sambil i'tiqadur rububiyah? Kalau sambil i'tiqadur rububiyah, meyakini bahwa bendera inilah pemelihara saya, inilah yang bisa memberikan manfaat, inilah yang bisa memberikan madarat. Kalau bendera ini tidak ditarik, nanti Indonesia akan terjajah lagi. Kalau bendera ini ditaruh ke bawah, nanti Indonesia akan kalah. Berarti menganggapnya sebagai pemelihara, sebagai Tuhan, di situ baru syirik, kafir. Tapi kalau menghormatinya bukan dalam rangka seperti itu, maka belum termasuk apa? Syirik atau kafir. Tapi ya perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain dihormat-hormat begini? Ya, itu masalah lain, tapi bukan termasuk syirik. Fasajadu, lalu malaikat sujud, illa iblis. Akan tetapi iblis tidak mau sujud. Illa biasanya diartikan kecuali, tetapi di sini diartikan akan tetapi. Kenapa? Karena iblis bukan termasuk dari malaikat. Kalau kecuali iblis, berarti iblis termasuk malaikat. Tapi karena iblis ini bukan termasuk malaikat, berarti illa di sini diartikan kecuali apa? Diartikan akan tetapi. Akan tetapi iblis tidak mau sujud. Tapi ini memang khilafiyah, apakah iblis termasuk malaikat atau tidak? Sebagian mengatakan iblis termasuk malaikat. Tetapi kita temukan dalil yang sangat jelas bahwa iblis termasuk kalangan jin pada surat Al-Kahfi ayat 50. Fasajadu illa iblis kana minal jin. Iblis termasuk jin, bukan termasuk malaikat. Juga diperselisihkan oleh para ulama, siapa lebih utama, manusia atau malaikat? Usjudu, sujudlah kepada Adam. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Berarti manusia lebih utama daripada malaikat. Buktinya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nah, sebagian lagi ulama mengatakan malaikat yang lebih utama daripada manusia. Kenapa? Manusia ini punya maksiat. Bapak kita saja Nabi Adam punya maksiat, yaitu ketika di surga malah melanggar aturan. Sementara malaikat la ya'sunallah, enggak pernah durhaka sama Allah. Nah, tapi ringkasnya saja, pendapat yang paling bagus insyaallah, manusia lebih utama daripada malaikat apabila taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Taatnya itu meninggalkan syahwatnya. Tapi kalau malaikat taat kepada Allah memang tidak punya syahwat dia. Jadi beda antara taatnya manusia dengan taatnya malaikat. Malaikat taat itu memang diciptakan oleh Allah untuk taat. Kalau manusia ini taat, berarti dia meninggalkan syahwat. Karena manusia diciptakan punya syahwat. Malaikat tidak punya syahwat. 117. Faqulna, maka kami berkata, ya Adam, wahai Adam, inna hadha, sesungguhnya ini si iblis, aduwwul laka, musuh bagimu, wali zaujika, dan untuk istrimu, yaitu Hawa. Fala, maka janganlah yukhrijannakuma, betul-betul mengeluarkan kalian berdua, minal jannah, dari surga, fatashqa, maka kamu akan lelah. Jadi setelah iblis tidak mau taat untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah berpesan, wahai Adam, ini yang tidak mau sujud ini musuhmu.
maka jangan sampai taat kepadanya, nanti akan keluar dari surga. Kalau keluar dari surga, akibatnya fatashqa, kamu akan lelah. Kenapa? Karena dipindah ke dunia ini rezekinya tidak otomatis seperti di surga. Kalau di surga rezekinya serba otomatis. Mau apapun datang dengan sendirinya. Mau buah datang buah. Mau minuman datang minuman. Enggak perlu cari, enggak perlu berusaha. Tetapi kalau rezeki di dunia, itu sifatnya adalah bi'araqil jabin wa bikaddil yamin. Bi'araqil jabin, harus peras keringat. Bikaddil yamin, harus usaha dengan tangan. Enggak tanpa usaha dengan tangan, enggak akan muncul rezeki tersebut. Enggak peras keringat, enggak akan datang makanan dari langit seperti di masa Nabi Isa. Di masa Nabi Isa turun makanan dari langit itu karena doa kepada Allah Nabi Isa. Tapi bukan setiap hari turun makanan dari langit, bukan begitu. Dan di sini kita perhatikan Allah panggil Nabi Adam langsung namanya ya Adam. Sementara kalau memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah langsung panggil namanya, tapi selalu pakai ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling utama sehingga dimuliakan oleh Allah. Enggak pernah dijangkar namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya ya Adam, ya Musa, ya Yahya, ya Ibrahim dan seterusnya. Kemudian Allah jelaskan nikmat-nikmat surga. Ayat 118. Inna sesungguhnya laka bagimu alla taju'a, bahwasanya kamu tidak akan lapar fiha dalam surga, wala ta'ra, dan tidak akan telanjang. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau la tazma'u, tidak haus fiha dalam surga, wala tadha, dan tidak kepanasan oleh terik matahari. Jadi di surga tidak ada lapar, selalu perutnya cukup. Tidak ada telanjang, selalu pakai baju. Berarti tidak seperti di dunia. Kalau di dunia itu nggak mungkin kita pakai baju terus, nggak mungkin. Karena kita harus lepas baju untuk mandi. Kalau nggak mandi gimana? Kotor semua badan kita. Di surga nggak perlu mandi, Pak. Kenapa? Karena serba bersih di surga. Al-jannatu nadhifatun la yadkhuluha illa nadhif. Surga itu bersih, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang bersih. Ini bukan hadis ya, perkataan ulama. Nah, maka di surga tidak perlu telanjang karena nggak perlu mandi, serba bersih. Tapi di dunia kita harus telanjang ketika mandi, habis itu baru pakai baju lagi. Di surga tidak ada haus. Karena kalau minum minuman surga, maka itu menyelamatkan kita dari haus. Kemudian tidak ada kepanasan oleh terik matahari. Jadi serba sejuk di dalam surga itu. Kenapa? Dalam hadis yang sahih disebutkan pohon surga sangat besar sehingga naungannya itu terus berada di atas kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan tentang satu pohon namanya pohon tuba. Beliau katakan tuba syajaratun fil jannah. Pohon tuba adalah pohon besar dalam surga. Masiratan mi'ati am, perjalanan 100 tahun. Artinya kita masih berada di bawah naungan pohon tadi selama 100 tahun. Kalau kita perjalanan 100 tahun masih tetap di bawah naungannya, enggak akan lepas dari naungannya saking besarnya. Thiyabu ahli jannati takhruju min akmamiha, semua baju-baju penghuni surga keluar dari kelopak-kelopaknya pohon tersebut. Inilah sebabnya kenapa di surga tidak ada panas sama sekali, karena di surga penuh dengan kesejukan, dengan pohon-pohon yang rindang. Berbeda dengan di dunia, musim panas-panas, musim dingin-dingin, sehingga tidak ada enaknya. 120. Fawaswasa, maka membisikkan ilaihi kepada Adam asyaitanu setan. Qala, dia berkata, ya Adam, hai Adam, hal adulluka, maukah saya tunjuki kamu ala syajaratil khuldi, kepada pohon kekal,
wa mulkin dan kerajaan la yabla yang tidak akan punah. Dalam ayat yang lain, setelah iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka diusir oleh Allah dari surga. Maka muncul pertanyaan, kalau iblis sudah keluar dari surga karena diusir, kok dia masih bisa mengganggu Nabi Adam? Gimana ini cara membisikkannya ini? Maka dalam riwayat-riwayat Israiliyat disebutkan bahwa iblis itu tidak bisa langsung masuk surga karena sudah diusir. Tapi kalau masuk dalam tubuhnya hewan, maka masih bisa. Sehingga waktu itu si iblis masuk dalam tubuhnya ular, sehingga dia berkeliaran di dalam surga bersama tubuhnya si ular tadi. Tapi ini cerita Israiliyat, menurut sebagian para masyayikh la yasihhu bihalin, sama sekali tidak sahih, sehingga tidak bisa diyakini, ya. Yang jelas Allah menceritakan di sini setan membisikkan kepada Nabi Adam. Carane piye mbuh tidak dijelaskan, ya. Karena setan itu memang makhluk halus. Kita nggak ngerti cara dia membisikkan, apakah dia harus masuk ke dalam tubuh kita, ataukah bisa lewat jarak jauh. Karena buktinya sekarang kita mau membisikkan kepada seseorang jarak jauh pun bisa. Misalnya kita punya teman di Saudi, kemudian kita WA kepada dia. Nah, bisikan WA kita itu bisa sampai, padahal kita nggak harus datang ke Saudi. Nah, di dunia saja bisa kayak begitu. Maka di surga atau di masa itu, insya Allah juga lebih mudah seperti itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memang Maha Kuasa, bisa memberikan kekuatan-kekuatan seperti ini kepada sebagian makhluknya. Istilah syajaratul khuldi, buah khuldi, ini bukan istilah dari Allah, tapi ini istilah dari iblis. Allah hanya menceritakan perkataan iblis, sehingga istilah ini tidak bagus untuk kita pakai. Misalnya kita mengatakan pohon yang dilarang oleh Allah namanya pohon buah khuldi, enggak kita pakai begitu. Ini Allah hanya ceritakan perkataannya iblis. Iblis mengatakan syajaratul khuldi. Allah sendiri tidak pernah menyebutnya sebagai syajaratul khuldi. Dan istilah ini bohong. Iblis mengatakan pohon kekal, maksudnya kalau dimakan kamu kekal, nggak akan mati. Itu disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 20. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis katakan, Allah tidak melarang kalian berdua dari pohon ini kecuali supaya kamu tidak menjadi malaikat dan supaya kamu tidak kekal. Jadi kalau kamu nekat makan buah ini, kamu kekal di surga. Padahal sebaliknya malah, gara-gara makan buah itu, maka harus keluar dari surga. Andaikan tidak makan, maka Nabi Adam kekal di surga. Jadi dibalik informasinya oleh iblis. Maka yang suka membolak-balik informasi itu adalah apa? Seperti iblis. Itu mengikuti iblis, bolak-balik informasi begitu. Lah Nabi Adam kok percaya kepada iblis? Padahal kan sudah ditegur oleh Allah tadi. Hati-hati ya, ini musuh kamu. Jangan sampai mengeluarkan dari surga. Udah diingatkan, masih nekat, masih apa? Mengikuti perkataan iblis. Allah jelaskan pada surat Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah dengan nama Allah, sungguh betul-betul aku ini nasihat untuk kamu. Nah, Nabi Adam itu kan orang baik. Orang baik itu nggak pernah mikir neko-neko. Kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, maka orang baik sudah langsung mempercayai. Jadi kenapa Nabi Adam percaya kepada iblis? Karena Nabi Adam tidak pernah terbersit dalam benaknya ada orang bersumpah dengan nama Allah ternyata bohong. Orang jelek seperti itu. Nah, maka orang baik itu kadang-kadang begitu, mudah tertipu. Kenapa? Karena ada husnudzon, ya. Ini orangnya sudah baik kok. Bukti baiknya apa? Dia sering ke masjid. Ternyata sering ke masjidnya dalam rangka ada udang di balik batu. Setelah diketahui seolah-olah orang baik, baru kemudian menampakkan aslinya. Ada di kampung saya di Ngeruki waktu itu, pendatang ngontrak di dekat masjid,
Habis itu rajin sekali ke masjid. Tahajud di masjid, jam 3 sudah masuk masjid tahajud. Kemudian kalau keluar dari masjid paling terakhir karena zikir dulu. Akhirnya dijadikan sebagai pemegang kas masjid. Begitu dia pegang kas masjid, digondol kabeh. Hilang sudah, duitnya hilang. Karena dia cuma ngontrak saja. Nah, seperti itulah model iblis. Dia menampakkan seolah-olah ucapannya benar, padahal ucapannya batil. Dia hias-hiasi dengan sumpah. Dia katakan mulkil la yabla, kamu akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan punah kalau makan pohon ini. Ayat 121, fa'akala, maka keduanya makan minha, dari buah dari pohon tadi, fabadat, maka tampaklah lahuma, bagi keduanya, sawatuhuma, aurat-aurat keduanya, alias bajunya jadi lepas, terlihat auratnya. Watafiqa, dan keduanya memulai yakhsifani, merakit, alaihima, pada tubuh keduanya, miwarakil jannah, dari daun-daun surga. Jadi daun-daun surga ditempelkan di tubuh supaya jadi apa? Seperti baju begitu. Sebagai ganti dari baju yang lepas. Nah, saya nggak ngerti ini daun-daun surga yang apa yang dipakai. Ya kira-kira kalau ada pohon pisang, daun pisang, karena besar-besar. Tapi kalau daun pohon talok yang nggak bisa untuk nutupi apa aurat begini. Wa asa, dan durhakalah Adam, Nabi Adam, Rabbahu, kepada pemeliharanya, faghawa, maka dia salah. Ghawa diartikan sesat ya boleh ya, tapi maksudnya apa? Salah. Jadi ghawa itu kebalikan dari ar-rusydu. Ar-rusydu itu apa? Berbuat benar atau mengikuti petunjuk. Nah, ghawa itu kebalikan darinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Telah jelas mana petunjuk dan mana ghayyun, kesesatan. Telah jelas mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka ghawa atau ghayyun itu adalah kebalikan dari rusydun. Ghawa itu meninggalkan petunjuk. Berarti apa? Sesat atau salah. Jadi Nabi Adam salah waktu itu karena dia meninggalkan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. 122. Kemudian ijtabahu, memilih Nabi Adam, Rabbuhu, pemeliharanya. Fataba alaih, lalu memberikan tobat kepadanya. Wahada, dan memberikan petunjuk. Ijtabahu, Allah memilih Nabi Adam, yaitu dipilih menjadi hamba yang mulia, diangkat sebagai seorang nabi. Jadi justru awalnya adalah berbuat maksiat, endingnya adalah menjadi nabi atau menjadi mulia. Maka jangan melihat awalnya, lihatlah akhirnya. Ada orang awalnya dulu maling, tapi kemudian tobat. Jadi orang yang sangat soleh. Nah, malingnya dulu itu jangan diungkit-ungkit. Udah, sekarang dia sudah tobat, maka dosa yang lalu jangan diungkit-ungkit. Maka membaca kisah Nabi Adam, jangan dipotong sampai Nabi Adam dihukum Allah titik. Enggak, lanjutkan kisahnya bagaimana dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi. Dan Nabi Adam sudah tobat, maka orang yang sudah tobat, kaman la dzanba lahu, at-taib minadz dzanbi, orang yang sudah tobat dari dosa, kaman la dzanbalah, seperti orang yang sudah tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi kalau kita dulunya terkenal jelek atau nakal, kemudian kita sudah berubah baik, ternyata masih diungkit-ungkit orang, maka tidak usah sedih atau susah. Kenapa? Itu ujian dari Allah supaya kita sabar. Kalau sabar, pahalanya semakin besar. Nah, sebagian orang tuh nggak sabar, Pak. Elek disalahke, apik disalahke, sebalik elek meneh wae. Nah, itu orang nggak sabar. Elek disalahke sudah benar. Apik jek disalahke, berarti diungkit-ungkit masa lalunya. Nggak usah susah.
Karena orang yang tidak pernah jelek saja disalahkan itu ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nggak pernah dusta, tapi ketika menyampaikan dakwah dikatakan sebagai pendusta. Adalah orang baik, nggak pernah dusta Nabi Adam itu. Nah, kalau kita dulunya pernah hitam, kemudian menjadi putih, menjadi orang baik, tapi masih diungkit-ungkit atau diingat-ingat orang keburukan kita, nggak usah susah. Ya wajarlah kalau masih diingat-ingat, karena memang dia taunya kita dulu jelek. Nah, tapi kalau kita bersabar, maka pahalanya semakin besar. Wahaba, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam, maksudnya memberikan petunjuk bagaimana tobatnya. Jadi Allah kasih ilham kepada Nabi Adam, kalau mau tobat bagaimana caranya. Itulah yang disebutkan pada surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, fatalaqa Adama mir rabbihi kalimatun. Datang kepada Nabi Adam beberapa kalimat dari Allah, diajarkan oleh Allah kalimat-kalimat untuk tobat. Apa kalimatnya? Disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni dan rahmati kami, sungguh betul-betul kami merugi. Nah, inilah kalimat yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Adam, dan itulah yang dimaksud dengan hada. Allah kasih hidayah Nabi Adam bagaimana cara tobat. Nah, setelah diterima tobatnya oleh Allah, Allah tetap kasih hukuman kepada Nabi Adam sebagai pelajaran. Qala, Allah berkata, ihbita, turunlah kalian berdua. Kalian siapa? Adam sama Hawa. Minha, darinya, dari surga, jami'an, semuanya. Ba'dukum, sebagian kalian, li ba'dun, kepada sebagian yang lain, aduun, adalah musuh. Yang dimaksud sebagian kalian dengan sebagian yang lain, yaitu adalah antara manusia dengan setan, bukan antara laki dengan perempuan. Jangan salah ya. Kok bisa? Tadi kan ihbita, turunlah, itu kan Nabi Adam sama Hawa. Karena di sini ba'dukum, kum itu jamak itu minimalnya 3. Kalau yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, maka ini ba'dukuma. Tapi di sini Allah tidak mengatakan kuma, tapi Allah mengatakan kum. Kalian berarti yang dimaksud adalah kalian bertiga, yaitu Adam, Hawa, kemudian musuhnya adalah iblis. Jadi kalian itu, wahai yang sudah saya turunkan. Nah, kalau si iblis tidak disuruh turun, kenapa? Sudah turun sebelumnya. Jadi iblis dulu diusir, habis itu baru Nabi Adam dan Hawa diturunkan setelah itu. Nah, makanya yang dimaksud kalian saling bermusuhan itu maksudnya antara setan dengan manusia. Kemudian Allah katakan, fa imma, maka jika ya'tiyannakum, datang pada kalian, minni, dari saya, huda, petunjuk, famanittaba'a, maka siapapun yang mengikuti hudaya, petunjuk saya, fala yadillu, tidak akan sesat, wala yashqa, tidak akan celaka. Jadi meskipun diusir dari surga, diturunkan dari surga, tapi Allah Maha Rahmat, sehingga Allah kasih hidayah bersama turunnya mereka itu. Sudah ya, kalian turun pindah ke dunia. Saya lengkapi dengan hidayah. Yang mau ikut hidayah nanti akan bahagia, balik ke surga. Yang tidak mau ikuti hidayah nanti akan yashqa, celaka, masuk neraka. Yang dimaksud hudaya, petunjuk saya, ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Quran kalam Allah, Sunnah sabda Nabi. Maka Quran harus dipelajari, sabda Nabi juga harus dipelajari. Taunya dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, taraktu fiikum syai'ain, saya tinggalkan untuk kalian 2 perkara, lan tadillu ba'dahuma,
tidak akan sesat kalau memegangi dua perkara ini. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnati, sunnahku. Jadi yang menyebabkan tidak sesat itu apa? Dua ini. Kalau kita mengikuti keduanya. Nah, tidak mungkin kita bisa mengikuti kecuali kita mengetahui isinya. Berarti mempelajari Quran dan sunnah hukumnya adalah wajib. Kemudian Allah mengancam, "Waman a'rada," barang siapa yang berpaling, "an dzikri," dari peringatanku, yaitu Quran, "fa inna lahu," maka sesungguhnya baginya, "ma'isyatan," kehidupan, "dongka," yang sempit. Yang berpaling dari Quran, hidupnya sempit. Muncul pertanyaan, banyak orang-orang kafir hidupnya longgar, duitnya banyak, hartanya banyak, melimpah, rumahnya besar, mewah, mobilnya banyak, bagus-bagus, mahal-mahal. Gimana ini? Nah, perhatikan, yang dimaksud ma'isyatan dongka, kehidupan sempit, itu adalah di alam kubur. Jadi jangan lihat di dunia. Dunia itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Tapi yang hakiki itu adalah kalau orang sudah mati, itu baru hakiki. Maka kalau orang sudah mati, kok ternyata dikubur sempit, itu berarti gara-gara apa? Dulu di dunia tidak mau pakai Quran. Ada orang mati dikuburnya luas, nah ini karena dia mau pakai Quran. Maka jangan mencari keluasan hidup ketika di atas bumi, tapi carilah keluasan hidup ketika kita sudah masuk liang lahat. Adapun keluasan hidup di atas bumi, ini hanya fata morgana. Orang-orang kafir hidupnya tampak luas, longgar, rezekinya banyak, melimpah, tapi nanti kalau sudah masuk kuburan, tahu sendiri mereka akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam siksaan di dalam kubur. Wa nahsyuruhu, dan kami akan mengumpulkan dia yaumul qiyamah, besok di hari kiamat, a'ma, orang menjadi orang buta. Jadi orang kafir besok di akhirat akan jadi buta. Buta apa? Dua. Satu, matanya buta, nggak melihat. Padahal waktu di dunia bisa melihat. Tapi nanti di akhirat jadi buta. Jadi panjenengan ingat-ingat ini. Nanti kalau di akhirat ada orang-orang buta, berarti dia orang apa? Kafir. Kalau orang muslim, meskipun di dunia buta, nanti kalau masuk alam akhirat, butanya sudah lenyap. Tidak ada orang buta di surga. Kalau di akhirat buta, berarti di dunianya apa? Kafir. Ini buta pertama, matanya. Yang kedua, buta dari hujjah. Tidak punya hujjah, tidak punya alasan. Kamu dulu kenapa kafir? Udah, buta, nggak bisa jawab. Nggak ada hujjah, nggak ada alasan. Ya, ini makna buta di sini. Buta matanya dan buta dari hujjah, tidak bisa menyampaikan hujjah, tidak bisa menyampaikan alasan. Memang tidak punya alasan. Dia salah total ketika kafir di dunia. Maka si kafir ini nanti di akhirat mengatakan, qala, dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, lima, kenapa hasyartani, engkau kumpulkan saya a'ma, menjadi buta. Waqad kuntu, dan sungguh adalah aku dulu maksudnya di dunia, basira, melihat. Jadi dia protes, loh kenapa saya jadi buta sekarang? Dulu kan di dunia saya melihat. Nah, ketahuilah bahwa manusia itu punya dua mata. Mata yang zahir, yaitu mata kepala. Mata yang batin, yaitu mata hati. Mana lebih penting, mata zahir apa mata batin? Mata batin yang lebih penting. Orang kafir itu, meskipun mata zahirnya melihat, tapi mata hatinya itu buta. Sehingga oleh Allah nanti akan dibalik di akhirat. Gara-gara kamu mata hatimu buta, maka di akhirat dijadikan matanya jadi mata zahirnya jadi buta. Nah, sebaliknya kalau orang-orang beriman, meskipun di dunia buta mata kepalanya, tapi karena mata hatinya terbuka, maka besok di akhirat akan dijadikan mata kepalanya juga terbuka. Nah, maka pertanyaan si kafir ini dijawab oleh Allah pada ayat 126, dan itu insya Allah akan kita pelajari pada waktu yang akan datang.
Karena itu ringkasnya, marilah kita mengikuti Quran. Dengan mengikuti Quran, mata kita akan terbuka, dan kalau mata hati kita terbuka, maka insya Allah atau pasti ya kita akan masuk ke dalam surga dalam keadaan matanya terbuka, mata kepalanya terbuka. Inilah yang dapat dipelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan.